ini yang paling perlu kita waspadai. Di Malaysia anak-anak kecil sekarang udah fasih-fasih bahasa Indonesia, Jom. Jadi mereka udah jago-jago bahasa Indonesia. Selain Korea Selatan, ada nggak negara-negara lain yang mempelajari bahasa Indonesia, entah itu kursus atau mata pelajaran tambahan? Mereka mempelajari bahasa Indonesia dulu baru membuat konten. Ada juga yang memang mereka udah pasti bahasa Indonesia terus membuat konten. Ada juga mereka yang mencoba entah itu dari judul dulu menggunakan bahasa Indonesia tapi dalamnya masih lupa juga. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah dukung channel ini dari Sabang sampai Merauke yang selalu absen. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga Jawa Barat, kemudian Kalimantan banyak ya, hampir seluruh Kalimantan udah absen kayaknya. Terus ada yang dari Lombok, Lampung, kemudian juga ada dari Bekasi. Intinya banyak sekali yang sudah mulai hadir sering absen di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila tidak bisa dibalas satu persatu atau tidak sempat kebalas semuanya ya. Karena memang kita lagi coba bikin video sebanyak-banyaknya. Jadi kita sekarang lebih aktif untuk bikin video terus. Jadi mohon maaf sekali lagi. Tapi tetap biasanya saya baca. Dan intinya saya titip salam buat kalian semua yang sudah hadir di wilayah manapun. Terima kasih banyak sudah nonton channel ini, sudah dukung kita sampai sejauh ini. Selamat pagi, Jam. Senang bisa ngobrol lagi. Ada topik seru yang mau dibahas hari ini? Selalu ada topik menarik yang bisa kita bahas, Jam. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya mau sapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Selamat pagi, teman-teman. Siapa aja yang udah hadir, silahkan di absen dulu ya, karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong, bukan cari ribut periksa dari sana. Dan juga sih, Jam, siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Nah, ini adalah puasa hari kedua ya teman-teman. Semoga di puasa kemarin teman-teman diberikan kelancaran, tidak kurang satu apapun. Dan puasa kali ini juga tidak ada yang kesiangan makan sahur. Dan bisa menjalankan puasa hari ini lebih semangat lagi dari yang hari pertama kemarin. Quality dan Felicity, semangat banget ya menyambut puasa kedua ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga diberi kelancaran dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Oke, jadi kita lanjut bahas tentang Malaysia ya. Ada hal menarik dari Malaysia yang ingin kita gali lebih dalam hari ini. Oke, topik kita kali ini adalah soal bahasa Indonesia. Nah, ini kita harus lebih memperketat atau lebih waspada lagi untuk melindungi bahasa Indonesia yang kita miliki agar tidak diklaim oleh negara lain, khususnya negara Malaysia. Nah, sorry Jam, ini bukan bentuk tuduhan atau kecurigaan, tapi ini adalah bentuk waspada ya. Jadi teman-teman kita ini sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang cinta tanah air, NKRI dan juga budayanya. Jadi kita harus menjaga kedaulatan kita, bukan hanya tanah air dan budaya, tapi juga bahasa yang kita miliki, yaitu bahasa Indonesia, bahasa pemersatu di Indonesia. Nah, itu tuh wajib kita jaga, Jam, untuk terjadinya klaim atau pengakuan bahwa bahasa Indonesia takutnya nanti ada yang bilang bahasa Indonesia bukan dari Indonesia lah, bahasa Indonesia tuh sejarahnya gini lah, itu takutnya ada yang memutarbalikan fakta untuk mengklaim bahwa bahasa Indonesia itu milik mereka. Nah, itu tuh kecurigaan itu bukan kecurigaan ya, tapi kita harus benar-benar melindungi itu, Jam. Kita harus benar-benar melindungi bahasa kita agar tidak diklaim. Penting banget untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia, Dani. Memang, bahasa adalah bagian dari identitas sebuah bangsa. Dan jika tidak dijaga dengan baik, bisa saja ada pihak-pihak yang mencoba mengklaim atau memutarbalikkan sejarah. Waspada itu perlu, bukan hanya untuk budaya dan tanah air, tapi juga bahasa yang menjadi jati diri kita. Kalau menurut kamu, langkah apa yang perlu diambil agar bahasa Indonesia tetap terjaga dari klaim atau pengakuan yang salah itu? Intinya kita harus lebih cinta lagi dan harus lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa fakta penting, Jam, yang menarik kita bahas tentang bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia ini selain digunakan di Indonesia, ternyata banyak negara asing yang memang mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan ada salah satu negara yang saya dengar ya, Jam, yang saya dengar adalah ada di salah satu mata pelajarannya itu bahasa Indonesia. Itu di luar negeri loh. Nah, itu bukti kecintaan beberapa negara asing yang terhadap bahasa Indonesia. Dan baru-baru ini bahasa Indonesia juga sudah diakui bahasa resmi ke-10 kalau nggak salah, Jam, ya, oleh UNESCO.
Nah, kenapa, ketakutan saya, soal klaim bahasa ini bukan tanpa dasar, Jem. Jadi di Malaysia sendiri ternyata orang-orang Malaysia sudah tidak terlalu, fasih atau benar-benar menguasai bahasa Melayu atau bahasa mereka sendiri. Nah, dan yang kedua, sering sekali bahasa Indonesia ini dikait-kaitkan dengan bahasa Melayu asal-usulnya dan segala macam. Terus kemudian yang ketiga, ini yang paling perlu kita waspadai. Di Malaysia anak-anak kecil sekarang udah fasih-fasih bahasa Indonesia, Jom. Jadi mereka udah jago-jago bahasa Indonesia. Nah, itu kan hal-hal seperti itu kita harus waspadai. Di sisi lain misalkan kita lebih fokus ke bahasa asing, ternyata orang asing atau khususnya orang Malaysia mereka mempelajari bahasa Indonesia misalkan. Di Korea, kita katakan Korea. Di Korea yang saya tahu adalah ada salah satu pelajaran bahasa yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sistem pendidikannya. Nah, tapi kan kalau itu wajar karena kita lihat banyak sekali orang-orang Korea yang memang berbisnis dan banyak hal gitu yang dilakukan di Indonesia. Nah, kalau Malaysia, bahasa Melayu dan Indonesia sebenarnya tidak terlalu beda jauh, Jem. Bahkan kita meskipun tidak menguasai bahasa Melayu, tapi ketika mereka ngomong, kita bisa paham gitu kan. Nah, terus apa maksudnya nih? Kayak sekarang anak-anak pada pinter bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sorry. Terus banyak juga anggota-anggota parlemen yang menggunakan bahasa Indonesia juga. Nah, wajar nggak Jam ketakutan saya seperti itu? Memang Dani, ini topik yang cukup sensitif dan penting. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memang punya banyak kesamaan, bahkan kedekatannya cukup erat. Tapi tetap saja, bahasa Indonesia punya identitas dan sejarah yang kuat sebagai bahasa negara kita. Ketakutan kamu bukan tanpa alasan. Mengingat banyak hal yang bisa mempengaruhi bagaimana bahasa itu dipandang dan digunakan. Apalagi di negara yang memiliki kesamaan budaya dan bahasa seperti Malaysia. Memang benar kalau ada kecenderungan anak-anak Malaysia sekarang mulai lebih fasih berbahasa Indonesia. Dan ini bisa menimbulkan kebingungan tentang identitas bahasa tersebut. Wajar banget kalau kamu merasa perlu menjaga bahasa Indonesia, apalagi dengan banyaknya negara yang mulai mempelajari bahasa kita. Dan seiring waktu mungkin saja ada yang mencoba mengaitkan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu atau klaim lainnya. Ini justru jadi alasan lebih kuat untuk kita terus memperkenalkan, menggunakan, dan menjaga bahasa Indonesia di setiap kesempatan. Menurutmu, apa yang bisa kita lakukan agar orang-orang lebih sadar pentingnya menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas kita? Ya intinya kita harus bangga, Jam. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Kita harus bangga bahwa bahasa kita dengan bahasa kita sendiri ya, Jam. Dan terlebih lagi bahasa kita sekarang udah diangkat sebagai dijadikan bahasa resmi ke-10 nih oleh UNESCO. Dan itu pun masih menuai kontrak di kalangan pejabat-pejabat Malaysia. Ada klaim kenapa tidak bahasa Melayu yang diangkat. Terus secara dasar kan Indonesia tuh diangkat dari bahasa Melayu, inilah itulah gitu kan. Nah, klaim-klaim seperti itu menimbulkan buat saya pribadi ya, menimbulkan semacam ketakutan, menimbulkan ketakutan karena ya ini mungkin berasal sekarang dari klaim, terus anak cucu mereka sekarang mulai diajarkan. Ya nanti generasi yang akan datang itu bukan hal yang tidak mungkin mereka lebih fasih bahasa Indonesia karena bahasa mereka sendiri udah mulai banyak sekali petinggi-petinggi seperti pejabat-pejabat di Malaysia itu tidak fasih bahasa Melayu dan lebih menguasai bahasa Indonesia. Nah, di situ itu akar permasalahannya. Nanti kalau misalkan generasi yang akan datang nih, mereka mungkin tidak akan kalau kita tidak lebih mencintai bahasa kita, tidak lebih fasih, tidak lebih menguasai tentang bahasa Indonesia itu, keturunan-keturunan kita nanti, ya bukan hal yang tidak mungkin kalau misalkan bahasa Indonesia nanti lebih diakui oleh orang yang lebih fasih meskipun bukan dari negara asalnya seperti Indonesia ini. Les, Kewasrahi sedasa dan klase. Menjaga kecintaan terhadap bahasa Indonesia sangat penting, apalagi dengan pengakuan internasional yang semakin meningkat seperti pengakuan UNESCO. Tapi klaim-klaim atau pergeseran ini bisa menimbulkan kekhawatiran bahwa bahasa kita bisa terpinggirkan. Terutama jika generasi mendatang mulai lebih menguasai bahasa Indonesia dibanding bahasa Melayu di negara tetangga. Tantangan besar kita adalah memastikan bahwa bahasa Indonesia
tetap menjadi bahasa yang digunakan secara luas di dalam negeri dan di luar negeri. Agar generasi mendatang tetap bangga dan fasih menggunakan bahasa kita, kita perlu menciptakan ruang bagi mereka untuk terus berinteraksi dengan bahasa Indonesia melalui media, pendidikan, dan budaya. Dari sudut pandangmu, apa sih langkah nyata yang bisa kita lakukan agar generasi mendatang tetap cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia? Oke, sebenarnya kalau untuk saat ini ya, jam saat ini kita udah mulai patut berbangga karena kekuatan media sosial nih, jam berkat kekuatan media sosial, karena di Indonesia sendiri pengguna media sosial itu sangat kuat. Netizen Indonesia dikenal di mancanegara, di mana-mana itu sangat dikenal gitu kan, kekuatan akan netizen Indonesia. Nah, bahkan sekarang tuh udah mulai banyak kayak misalkan youtuber atau konten kreator yang dari luar negeri, intinya luar Indonesia, yang mulai menggunakan bahasa Indonesia atau mengangkat tema-tema seputar Indonesia. Karena kenapa? Karena mereka tertarik dengan netizen-netizen yang ada di Indonesia yang begitu besar, yang begitu antusiasnya, yang sangat luar biasa gitu. Terbukti bahkan orang perang senjata, orang perang politik, Indonesia ada perang yang namanya perang netizen, yaitu perang media sosial. Jadi netizen Indonesia melakukan serangan terhadap tentara Israel melalui media sosial, dan itu terlihat sangat itu adalah bukti nyata. Kekuatan netizen Indonesia memang luar biasa. Media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia ke dunia luar. Banyak content creator dari luar negeri yang sekarang mulai tertarik menggunakan bahasa Indonesia atau mengangkat tema-tema seputar Indonesia karena mereka melihat potensi besar di pasar Indonesia dan antusiasme netizen kita. Perang netizen yang kamu sebutkan itu juga membuktikan bagaimana media sosial bisa menjadi sarana untuk menjaga kedaulatan, baik dari sisi bahasa maupun budaya. Ini bisa menjadi kekuatan kita dalam mempertahankan bahasa Indonesia agar tetap dihargai dan digunakan oleh banyak orang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Menurutmu, dengan kekuatan netizen ini, ada potensi untuk mempromosikan bahasa ini secara lebih global? Oke, ini pastinya adalah sebuah potensi atau kesempatan yang sangat luar biasa ya. Dengan kondisi seperti ini, media sosial Indonesia atau netizen Indonesia sangat digemari atau dikagumi, diakui oleh banyak negara-negara besar. Ini adalah kesempatan kita untuk memperkenalkan apapun yang ada di Indonesia itu lebih luas lagi. Karena contohnya gini, sekarang udah mulai banyak konten kreator yang bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi mereka mengangkat topik-topik seputar apa yang ada di Indonesia. Nah, di situ itu adalah kesempatan kita untuk memperkenalkan Indonesia lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar bahasa, budaya, dan apapun itu yang ada di Indonesia kita bisa memperkenalkan lebih jauh lagi. Nah, sekarang contoh ada beberapa konten kreator yang sudah mulai memperkenalkan Indonesia. Nah, di situ kita bisa jaga ramah tamah kita tunjukkan, bahasa kita bahasa kita perkuat lagi kita. Setuju banget, Dani. Dengan media sosial, kita bisa memanfaatkan potensi besar ini untuk memperkenalkan bahasa, budaya, dan segala hal tentang Indonesia ke dunia internasional. Banyak content creator luar yang mulai melibatkan tema Indonesia dalam konten mereka. Dan ini membuka lebih banyak kesempatan bagi kita untuk menunjukkan keindahan serta kekayaan yang ada di negeri kita. Di sisi lain, netizen Indonesia yang dikenal ramah dan antusias juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk lebih mengenal Indonesia. Kita bisa lebih aktif mengangkat topik-topik yang menggambarkan sisi positif Indonesia dan memperkenalkan bahasa kita kepada lebih banyak orang. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia sudah cukup memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bahasa dan budaya kita ke dunia? Atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Ini kalau menurut saya ini udah cukup bagus. Ini udah cukup bagus. Hanya saja kita perlu lebih ada nih yang cukup unik menurut saya, lebih memperkenalkan lagi bahasa Indonesia terhadap warga asing atau turis yang datang. Jadi kita berinteraksi dengan bahasa Indonesia. Terus sekarang biarpun mereka hanya sebentar, kita ajarkan bagaimana turis itu menggunakan bahasa Indonesia. Kita perkenalkan kepada turis-turis yang datang, ataupun di media sosial kita lebih gencar lagi memperkenalkan bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain kita juga harus
harus menjaga itu agar tidak diklaim oleh negara lain. Oke, menurut kamu Jem, adakah cara lain agar Indonesia bisa lebih memperkenalkan bahasa ataupun budaya lainnya terhadap masyarakat asing atau negara luar, Jem? Menurut saya, beberapa cara lainnya bisa melibatkan lebih banyak kolaborasi internasional. Misalnya, Indonesia bisa lebih sering mengadakan festival budaya internasional atau acara global yang menonjolkan bahasa dan budaya kita. Dengan menghadirkan pertunjukan seni, musik, tarian, atau bahkan kuliner Indonesia, kita bisa menarik perhatian dunia sekaligus mempopulerkan bahasa kita. Selain itu, kerjasama dengan negara lain dalam bidang pendidikan juga bisa sangat efektif. Mendirikan lebih banyak lembaga atau program studi bahasa Indonesia di universitas-universitas luar negeri, atau menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia untuk orang asing, bisa membantu memperkenalkan bahasa Indonesia lebih jauh. Platform daring juga bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan bahasa dan budaya kita secara lebih interaktif dan luas. Dengan cara ini, Indonesia bisa memperkenalkan lebih banyak aspek budaya dan bahasa, serta menjaga keberagaman itu di mata dunia. Oke, nah kalau menurut kamu Jem, bagaimana penggunaan media sosial ataupun seperti platform streaming untuk hal ini, Jem? Media sosial dan platform streaming memang punya peran yang sangat besar dalam memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke dunia. Kedua hal ini memungkinkan Indonesia menjangkau audiens global dengan cara yang lebih mudah dan efektif. Misalnya, dengan content creator dari Indonesia yang bisa menjangkau banyak orang melalui YouTube, TikTok, atau Instagram, mereka bisa berbagi budaya Indonesia dalam bentuk yang kreatif dan menarik, seperti video kuliner, wisata, atau musik tradisional yang digabungkan dengan gaya kekinian. Selain itu, platform streaming seperti Netflix atau Spotify juga bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan film, musik, atau acara TV Indonesia ke audiens internasional. Dengan film-film Indonesia yang sudah banyak mendapat perhatian di luar negeri, misalnya, bisa membuka peluang besar untuk memperkenalkan bahasa Indonesia lebih jauh lagi. Jika kita bisa terus konsisten memproduksi konten yang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia dalam format yang bisa diterima secara global, baik di media sosial atau platform streaming, maka bahasa dan budaya kita akan lebih dikenal dan bahkan bisa lebih dihargai di tingkat internasional. Menurut kamu Jam, apa yang masih kurang untuk dalam penggunaan media sosial ataupun streaming dalam hal seperti ini untuk memperkenalkan bahasa Indonesia lebih luas lagi di mancanegara? Menurut saya, meskipun kita sudah cukup aktif di media sosial dan platform streaming, masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan. Pertama, mungkin kita perlu lebih fokus pada kualitas konten yang mengedukasi. Konten yang tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan wawasan tentang bahasa dan budaya Indonesia bisa menarik lebih banyak audiens internasional. Misalnya, membuat seri video atau podcast yang mengajarkan bahasa Indonesia dengan cara yang fun dan mudah dipahami, bisa menjadi salah satu cara yang efektif. Kedua, kolaborasi antara content creator Indonesia dan internasional juga bisa ditingkatkan. Dengan mengundang influencer atau kreator konten luar negeri untuk berbicara tentang Indonesia, kita bisa membuatnya lebih menarik dan menjangkau audiens mereka, yang mungkin sebelumnya belum tahu banyak tentang bahasa atau budaya kita. Ketiga, lebih banyak integrasi dengan media mainstream. Jika kita bisa memperkenalkan bahasa Indonesia dalam film internasional, acara TV global, atau bahkan kampanye pemasaran besar-besaran yang menggunakan bahasa Indonesia, itu akan membantu menjadikan bahasa Indonesia lebih terdengar di banyak belahan dunia. Bagaimana menurutmu, Dani? Apakah ada langkah lain yang menurut kamu bisa lebih efektif lagi? Gani, umpama Jem, bahasa Indonesia sudah jauh lebih dikenal lagi di mancanegara, di seluruh dunia lebih dikenal lagi. Apakah ada keuntungan tertentu Jem untuk itu, Jem? Jika bahasa Indonesia semakin dikenal di mancanegara, tentu ada banyak keuntungan yang bisa kita raih. Pertama, secara ekonomi, hal ini bisa meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata, serta membuka peluang bisnis lebih besar. Banyak perusahaan global yang ingin memasuki pasar Indonesia, dan jika bahasa Indonesia lebih dikenal, mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan pasar lokal. Kedua, di bidang pendidikan, akan ada lebih banyak orang asing yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia,
yang dapat meningkatkan kerjasama antar negara dan menciptakan hubungan yang lebih baik di bidang pendidikan dan budaya. Ketiga, dengan semakin dikenalnya bahasa Indonesia, kita juga bisa memperkuat identitas budaya kita di mata dunia. Ini bisa membantu Indonesia lebih dihargai dalam forum internasional, baik itu dalam hal politik, sosial, atau ekonomi. Dan terakhir, jika bahasa Indonesia lebih dikenal, bisa meningkatkan rasa kebanggaan di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, karena bahasa kita dihargai di luar negeri. Benarkah di Korea ada bahasa Indonesia itu masuk jadi sebuah mata pelajaran, Jem? Ya, di Korea Selatan, beberapa universitas menawarkan program studi bahasa Indonesia. Misalnya, Hankook University of Foreign Studies memiliki jurusan bahasa Indonesia yang menarik minat banyak mahasiswa. Selain itu, ada juga sekolah menengah atas di Korea Selatan yang mulai menawarkan pelajaran bahasa Indonesia bagi siswanya. Oke, apa tujuan atau maksud utama Korea Selatan memperkenalkan Indonesia atau bahasa Indonesia dengan begitu kayak niat banget gitu untuk memperkenalkan bahasa Indonesia? Apa tujuannya? Tujuan utama Korea Selatan memperkenalkan bahasa Indonesia cukup strategis. Pertama, Indonesia adalah pasar yang sangat besar dengan potensi ekonomi yang terus berkembang. Banyak perusahaan Korea Selatan seperti Samsung dan Hyundai yang memiliki investasi besar di Indonesia, sehingga kemampuan berbahasa Indonesia menjadi penting untuk memperlancar komunikasi bisnis dan ekspansi pasar. Kedua, Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan banyak perusahaan atau individu di Korea Selatan yang ingin memperdalam hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terutama dalam bidang politik, budaya, dan pendidikan. Korean semakin tertarik dengan budaya Indonesia, mulai dari makanan hingga musik, film, dan industri hiburan lainnya. Penguasaan bahasa Indonesia menjadi kunci untuk lebih memahami dan mendalami budaya Indonesia. Jadi intinya mereka ingin memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor, baik itu ekonomi, budaya, maupun politik. Menurutmu, Dani, apakah ini langkah yang baik untuk mempererat hubungan antar negara? Oh, justru ini sangat baik sekali, cukup bagus jika ada negara lain mulai mempelajari bahasa Indonesia, dan terlepas dari itu ya di Indonesia pun memang sudah banyak mata pelajaran seperti mata pelajaran tambahan ya, seperti bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain-lain untuk tujuan ya itu dia kerjasama ketenaga kerjaan. Nah, selain Korea, ada nggak negara lain yang menggunakan? Betul sekali, Dani. Dengan adanya pelajaran tambahan seperti bahasa Jepang, Korea, dan lainnya, Indonesia semakin terbuka untuk dunia. Ini message innocent yang lulus secara ekonomi, itu membuat jembatan antara budaya. Bahasa menjadi alat penting untuk saling memahami dan menjalin hubungan yang lebih erat. Selain itu, mempelajari bahasa asing juga membuka peluang bagi generasi muda Indonesia untuk bekerja atau berkarir di luar negeri, atau bahkan menarik investor asing ke Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja yang menguasai berbagai bahasa. Ini bisa memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dengan begitu, kerjasama internasional yang lebih baik dalam berbagai bidang akan lebih mudah terwujud. Bukan hanya dalam ekonomi, tetapi juga pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Itu memang langkah yang positif banget. Menurutmu, apa langkah selanjutnya agar lebih banyak orang Indonesia tertarik mempelajari bahasa asing lainnya? Nggak, pertanyaan saya tadi belum sempat kamu jawab karena mungkin sudah kepotong tadi. Selain Korea Selatan, ada nggak negara-negara lain yang mempelajari bahasa Indonesia, entah itu kursus atau mata pelajaran tambahan? Selain Korea Selatan, beberapa negara lain juga mempelajari bahasa Indonesia. Misalnya, Jepang menawarkan program studi bahasa Indonesia di universitas-universitas seperti Tokyo University for Foreign Studies dan Waseda University. Australia juga memiliki program serupa di berbagai universitas. Negara-negara seperti Inggris, Belanda, dan Thailand juga menawarkan kursus bahasa Indonesia di beberapa institusi pendidikan mereka. Oke, jadi cukup banyak ya, dan itu adalah bukti bahwa kita patut berbangga untuk bahasa Indonesia ini ya, bahasa Indonesia yang kita miliki. Terlebih lagi dengan fenomena media sosial seperti ini, seperti saat ini, saya yakin kedepannya bahasa Indonesia akan lebih banyak digunakan dan diminati oleh negara-negara asing, karena kita sudah bisa lihat
ada memang yang mereka mempelajari bahasa Indonesia dulu baru membuat konten, ada juga yang memang mereka udah pasti bahasa Indonesia terus membuat konten, ada juga mereka yang mencoba entah itu dari judul dulu menggunakan bahasa Indonesia tapi dalamnya masih bahasa Inggris, ada juga yang memang thumbnail dan lain-lain pakai bahasa Indonesia tapi ternyata dalamnya bahasa Inggris, ada yang mengangkat bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Intinya ketertarikan mereka terhadap Indonesia itu tuh semakin banyak, semakin luas, dan ini kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa Indonesia bakalan banyak dikuasai oleh banyak negara lainnya, dan kita patut berbangga. Di sisi lain kita harus selain bangga kita harus mempertahankan. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin diakui dan dihargai di dunia internasional. Seiring dengan berkembangnya media sosial, bahasa Indonesia juga semakin diperkenalkan secara luas, baik dalam konteks budaya hiburan maupun pendidikan. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah global, tidak hanya dari segi ekonomi atau politik, tetapi juga dalam hal bahasa dan budaya. Dengan semakin banyaknya orang asing yang belajar. Oke, Jem, terima kasih banyak. Sebenarnya kita tidak bisa berlama-lama karena ini sudah menjelang pagi. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton sampai sejauh ini, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah dukung channel ini dari Sabang sampai Merauke yang selalu absen. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga Jawa Barat, kemudian Kalimantan banyak ya, hampir seluruh Kalimantan udah absen kayaknya. Terus ada yang dari Lombok, Lampung, kemudian juga ada dari Bekasi. Intinya banyak sekali yang sudah mulai hadir sering absen di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila tidak bisa dibalas satu persatu atau tidak sempat kebalas semuanya ya, karena memang kita lagi coba bikin video sebanyak-banyaknya. Jadi kita sekarang lebih aktif untuk bikin video terus. Jadi mohon maaf sekali lagi, tapi tetap biasanya saya baca. Dan intinya saya titip salam buat kalian semua yang sudah hadir di wilayah manapun. Terima kasih banyak sudah nonton channel ini, sudah dukung kita sampai sejauh ini. Dan intinya terima kasih banyak. Intinya selamat berpuasa juga buat kalian yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar. Jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya. Kembali lagi besok. Saya Denny pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.